Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang berjudul pecahan. Pecahan itu banyak macamnya dan berbagai cara untuk bermain-main dengan pecahan ini. Oke, ada yang namanya pecahan biasa. Ada yang namanya pecahan campuran. Ada yang namanya pecahan desimal. Ada yang namanya pecahan persen. Oke. Yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah keempat jenis pecahan berikut. Ya, pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ialah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ya, misalnya kita punya angka 1/4. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Pecahan biasa, mau pembilangnya besar atau penyebutnya yang lebih besar, ya tidak jadi masalah. Pokoknya bentuknya seperti ini. Ini kalau diartikan, kalau dibaca adalah 1/4. Kalau mau dibuat menjadi operasi hitung, jadinya 1 dibagi 4. Oke, 1 dibagi angka 4. Ya, dalam pecahan biasa, ada yang disebut namanya pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang sama banyaknya, sama nilainya. Example 1/2. Pecahan senilai ini, misalnya 1/2 ini kita kalikan atas dan bawah dengan angka yang sama, biar jadi senilai. Maksudnya gimana, Pak? 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasil 4. Namanya pecahan senilai. Oke. Misalnya Bapak punya angka 3/7. Di sini 21. Berapakah N? 3. Kita nggak tahu N-nya berapa. Sini 7, ini 21. 7 menjadi 21 dikali berapa? 7 dikali 3 menghasilkan 21. Berarti yang atas juga dikali 3. Menjadi 3 dikali 3 hasilnya 9. Ini namanya pecahan senilai. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran. Ya. Pecahan campuran contohnya ialah kita punya angka 2 di sini, misalnya 1/3. 2 1/3. Ya, lihat ya, beda ya kalau misalnya pecahan biasa hanya ada pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran bentuknya seperti 2 1/3. Nah, pecahan campuran bisa nggak dirubah menjadi pecahan biasa? Bisa. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu dengan cara angka yang besar ini dikalikan penyebutnya, kemudian ditambahkan pembilangnya. Oke, ini ya. Berapa? 2 dikali 3 ditambah 1. 3-nya sini. Oke. Akan menghasilkan 6 tambah 1 7/3. Ini adalah pecahan campuran yang dirubah ke pecahan biasa. Oke. Berarti tadi kita udah membahas tentang pecahan yang senilai dan mengubah pecahan campuran dan pecahan biasa. Kalau kita bandingkan 21/3 dengan 7/3, ini merupakan pecahan yang senilai.
karena pecahan yang campuran sudah disederhanakan menjadi pecahan yang biasa seperti ini. Oke, ya. Kita percepat. Dalam pecahan, mau pecahan biasa maupun pecahan campuran, memiliki trik-trik dalam menghitung operasi perhitungannya. Oke, misalnya 1/2 ditambah 1/4. Apakah bisa dikerjakan soal seperti ini? Apakah hasilnya 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 4, 6? Oh, tidak. Bukan seperti ini caranya. Ya, untuk operasi hitung pecahan, kita harus menyamakan penyebut. Ya, ini berlaku untuk penambahan maupun pengurangan. Jadi seperti apa? 1/2 ditambah 1/4. Kita samakan penyebut ya. Ya, cara menyamakan penyebutnya adalah kita kalikan saja penyebut yang sebelah kiri dengan penyebut yang sebelah kanan. Jadi seperti ini. 2 dikali 4. Ya. Yang atas berarti 1 dikali 4. Yang sebelah sini 1 dikali 2. Oke. Hasilnya 4 ditambah 2, 6/8. Nah, apakah ini sudah selesai? Kita sederhanakan kembali. Kenapa sederhanakan? Karena pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama dibagi angka 2. Bisa dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasil 4. Oke, seperti itu ya. Kita coba lagi. Sekarang, kalau pengurangan seperti apa, Pak? Setelah Bapak punya soal 3/5 dikurang 1/4. Karena penyebutnya berbeda, kita kalikan saja. Oke. 5 dikali 4. Atasnya ya. 5 dikali 4. Oke. Biar agak lebih simpel ya. Yang biasa dipelajari oleh teman-teman kan gini. 3/5 dikali. Oke, ini. Kita geser sedikit ya, karena terlihat slow. 4 dikurang 1 dikali 5 di bawah 4 kali 5. Oke, biasanya seperti ini teman-teman mengerjakan. Cuman Bapak sukanya menyederhanakan gini, 5 dikali 4. Udah 3 dikali 4 kurang 1 dikali 5. Sama aja sih ya, atas yang bawah mau pakai cara yang pertama atau yang kedua. Jadi Bapak lebih suka yang seperti ini. Hasilnya berapa? 12 dikurangi 5 berapa? 12 dikurang 5/20. 7/20. Bisakah disederhanakan 7/20? Oke, cukup. Nah, untuk mengerjakan pecahan ini dasarnya ialah kembali ke materi kita yang sebelumnya, materi ke KPK ataupun FPB sebenarnya sih. Emang ada kaitannya, Pak? Coba ya, kita coba ya. Oke. Penerapan FPB dan KPK di soal-soal pecahan. Misalnya kita punya soal pecahan yang sangat besar. Misalnya 2/9 nggak besar juga sih ya, ditambah 1/12. Kalau pakai cara yang tadi kan 9 dikali 12 gitu kan, 2 dikali 12, 1 dikali 9 ini kan. Nah, nanti di hasil akhir akan disederhanakan kembali. Di hasil akhirnya akan disederhanakan lagi kalau mau seperti ini. Kenapa? Karena kita nggak pakai ininya, apa namanya, KPK PSBB istilahnya ya. KPK. Oke,
kita nggak pakai KPK-nya, jadi nanti disederhanakan lagi. Misalnya nih, kita hitung dulu ya sampai sini ya. 2 kali 12 24 ditambah 9 per 9 dikali 12 108. Oke, 33 per 108. Nah, bisa sampai sini teman-teman udah selesai menjawabnya. Ya, 33 per 108. Mau dibagi 2, dibagi 3, bisa nggak dibagi 3? Ngitung lagi kan. 2 kali ngitungnya. Kalau misalnya mau pakai FPB yang sama mau pakai KPK, maaf. Kalau mau pakai KPK, gini. Kan penyebutnya 9 sama 12. KPK-nya berapa? 9 sama 12. Ya, KPK-nya berapa? 9 sama 12? Ya, ada 9, ada 18, ada 27, ada 36. Kelipatan 9 kan? 12, 12, 24, 36. Tuh, 36. Yang ini dikali 1, 2, 3, 4. Yang ini dikali 1, 2, 3. Tapi agak ribet sih memang. Ya, jadi yang 9 dikali 4, 9 dikali 4, 2 dikali 4. Tambah 1 dikali 3 per 12 kali 3. Untuk mendapatkan hasil penyebut yang 36 sama dengan per 36 ya. 2 kali 4 8 ditambah 3 hasilnya 8, 9, 10, 11 11 per 36. Loh, kok beda Pak? Yang ini 33 per 108, yang ini 11 per 36. Nah, yang ini disederhanakan nih bisa sebetulnya. Ya, ternyata 33 dibagi 3 berapa? 11 Pak. 108 dibagi 3 10 bagi 3 3, ya 1, 18 bagi 3 6. Silakan, bisa teman-teman pilih mau pakai langsung dikalikan ataupun dicari KPK-nya. Oke. Ya, pecahan ini sudah mulai level yang sulit bagi teman-teman di tingkatan SD. Tapi matematika memang mudah luar biasa kalau kita sering latihan. Insya Allah Allah mudahkan kita dalam memahami materi-materi yang ada. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Insya Allah kalau ada video-video selanjutnya. Kita bahas tentang desimal secara singkat maupun persen. Oke, untuk desimal ini sederhananya sih koma-komaan. Maksudnya apa Pak? 0,2 misalnya. Berarti ini punya arti, punya nilai 2-nya di atas. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma? Nih, ada 1. Kasih 0, 1. Taruh angka 1-nya. Ya, lagi misalnya 0,12. Ya, 0,12 ya. Tulis 12 di atas. Nah, ini desimal ini bernilai ratusan. Ada 2 per 100. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi 0, contoh ya, 0,3 misalnya. Berarti artinya 3 per 10. Itu namanya desimal. Pak, 0 ini kita ganti jadi 1 boleh Pak? Boleh. Misalnya 1,5. Nah, 1,5 ini kita malah menjadi unik ya. Ini kan pecahan biasa. Kita jadi pecahan campuran. Kalau yang di depannya bukan angka 0, tetapi angka 1, 2, dan seterusnya. Berarti menjadi 1, 5 per, ini bilangan berapa? Puluhan. Jadi 1, 5 per 10. Lanjut. Bagaimana dengan bilangan persen Pak? Maksudnya apa persen? Pecahan persen. Persen ini pecahannya adalah disimbolkan dengan angka persen.
dibaca per 100. Per 100 ya, persen per 100. Ada 20%, berarti artinya 20 per 100. Oke. Saya ada 7%. 7% ini bukan 7 per 10, tetapi 7 per 100. Oke. Paham ya? Paham. Loh Pak, misalnya ada 150%, Pak. Nah, udah 150 per 100. Beda lagi kalau ditambahkan 0,1 nih. Ini per 1000. Ini 150 per 1000. Tapi kita masih membahas tentang persen ya, per 100. Oke. Oke. Sedikit contoh kita merubah pecahan, campuran, pecahan biasa, desimal maupun persen. Ya, kita bermain dengan pecahan ya. Misalnya Bapak punya angka 2%. Kalau mau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 100. Oke. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2, hasilnya berapa? 1 per 50. Terus Bapak punya ada angka 1 per 10. Mau dijadikan persen nih. Karena persen adalah per 100, penyebutnya kita harus rubah menjadi angka 100. Dengan cara mengkalikan angka 10 kali 10. Jadi ya 10 per 100. Ditulislah dalam bentuk persen. 10 persen. Kemudian dengan pecahan campuran, misalnya 1 per 2. Oke, kita mau jadikan persen. Kalau kita mau jadikan persen berarti yang ini tetap dijadikan per 100 penyebutnya. Dikali berapa? Dikali 50 dikali 50. Jadinya 1,50 per 100. 1 dikali 100 tambah 50, 150 per 100 sama aja 150%. Tuh ya. Oke. Kemudian gimana kalau kita jadikan 1 per 2 ini desimal? Ya. Oke. Konsep desimal, bawahnya ini, penyebutnya ini kita boleh jadikan 10, boleh kita jadikan 100. Karena ini 2, kita buat aja jadi 10. 2 dikali berapa yang menjadi 10? Kali 5, kali 5, kali 5. 1,5 per 10. Tetap aja kita harus rubah menjadi pecahan biasanya, pecahan campuran. 1 dikali 10, 10, ditambah 5, 15 per 10. Desimalnya 1,5. Kenapa? Karena 15 dibagi 10 hasilnya 1,5. Oke. Misalnya lagi, ada angka 2 per 25. Pak, ini mau dijadikan desimal, Pak. Ingat konsep desimal, penyebutnya harus dijadikan 10 atau penyebutnya dijadikan 100. Kan 25 susah dijadikan 10. Kita jadikan 100, dikali berapa dijadi 100? Dikali 4, dikali 4. 2 dikali 4, 8. 25 dikali 4, 100. Hasilnya 0,8. Bukan 0,8. Oke. Nah, dari desimal jadi persen. Kita pakai 0,08. Jadikan persen berapa, Pak? Berarti kan 8 per 100 artinya kan. Dengan 8%. Oke. Sedikit agak ribet, agak rumit, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita
untuk menerima ilmu ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.